Welcome to SR Channel. Balik lagi kita di Moto Village lagi. Dan kali ini tetap di Biker World Indonesia. Bekerja sama dengan J-Trans, kita mendatangkan satu lagi motor yang sangat spesial. Pengen tahu motornya apa? Let's check this out. Pada tahun 1985, Suzuki merevolusi dunia sport bike dengan meluncurkan motornya yaitu GSX R750. Motor itu sangat berjaya pada zamannya. Dan pada tahun 2001, akhirnya Suzuki meluncurkan generasi berikutnya yang 1000cc, yaitu GSX R1000. Dan pada tahun 2021, muncullah motor ini, GSX R1000R. Desain dari motor GSX R1000R ini merupakan motor yang sangat keren nih. Nah, di sini sebenarnya Suzuki nggak kasih desain yang neko-neko banget, nggak terlalu tajam-tajam banget, tapi dia punya lekukan-lekukan yang cukup tegas di motor ini. Fairingnya pun termasuk tipikal yang lebih compact daripada motor-motor yang lainnya, karena mungkin kalau motor sport pada umumnya dia punya fairing yang tipenya keker banget, tapi di Suzuki ini menurut gua desainnya cukup minimalis dan enak aja dilihat di matanya. Dan ini merupakan livery yang versi anniversary, jadi warnanya biru. Birunya ini khasnya Suzuki banget. Dan di sini ada aksen silver. Di sektor mesin, motor ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder segaris yang memiliki kapasitas mesin sebesar 998 cc atau biasanya orang dibuletin jadi 1000 cc. Nah, mesin ini juga bisa menghasilkan sampai 197 horsepower dan 117 Nm. Motor ini memiliki daya yang cukup kuat di low sampai mid range-nya. Jadi mungkin buat torsinya nih cukup kenceng banget. Apalagi dengan bodi yang cukup compact, ini membuat motor ini tuh sangat nyaman ketika dikendarain, jadi tidak mengintimidasi dari ridernya tersebut. Lalu di sektor pendinginan dia juga sudah dilengkapi radiator dengan fan tambahan, sehingga membuat motor ini juga panasnya tetap terjaga. Untuk sektor kaki-kaki, Suzuki juga nggak main-main nih di motor ini. Udah dilengkapi dengan suspensi upside down dari Showa BFF. Nah, ini suspensi yang bisa diatur nih, preload dan reboundnya dari putar-putaran yang ada di sini. Jadi, rider bisa menyesuaikan sendiri dengan gaya berkendaranya dia, pas lagi di track atau pas lagi on road biasa. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan Brembo 4 piston, masing-masing ada 2 nih. Jadi di motor ini sudah double disc brake. Dilengkapi dengan cakram berdiameter 320 mm, tipe floating juga, dan pelek palang 6 yang modelnya adalah cash wheel. Nah, lanjut untuk kaki-kaki belakang, suspensi yang di belakang itu juga bisa adjustable secara manual. Swing arm yang dipakai juga sudah cast aluminium, dan untuk rem belakang masternya itu masih pakai Nissin, belum Brembo seperti yang depan ya, tapi juga memakai cakram berdiameter 240 mili. Untuk sektor ban, di depan menggunakan ban Bridgestone berukuran 120/70 ring 17. Untuk di sektor bagian belakang nih cukup lebar nih, berukuran 190/55 ring 17. Jadi ban yang dipakai ini sudah cukup banget nih untuk dipakai untuk leaning ke kiri dan ke kanan, karena tapak yang digunakan nih udah cukup lebar. Nah, untuk knalpot di sini masih knalpot standar
Ini juga knalpotnya gede karena memang knalpotnya ini masih menggunakan catalytic converter dan untuk spesifikasi yang Euro 5. Karena ini adalah salah satu motor superbike yang masih road legal, di sini masih Suzuki kasih jok penumpang di bagian belakang. Jok penumpangnya memang nggak gitu gede. Ini jok untuk pengemudi, dan untuk tangki dia bisa menampung sebesar 16 liter bensin. Nah, untuk bagian dashboard, yuk lihat ke depan sini yuk. Nah, untuk di dashboard ini cukup minimalis dari sisi tampilannya. Ini juga shock Showa tadi, ini juga bisa diatur, disetting. Dan di sebelah kiri kita bisa menemukan beberapa tombol. Ada pass beam di bagian depan. Di sini ada untuk mode selector, ganti MID dan segala macam. Di sini ada sen dan ada klakson. Cuman itu aja di bagian sini. Di bagian sini ini untuk gasnya sudah ride by wire, jadi nggak ada kabel-kabel lagi. Ini sudah ride by wire. Di sini juga start stop engine button, dan di sini ada hazardnya. Dan untuk master yang dipakai di sini dari Nissin ya. Jadi bukan Brembo. Kalau yang dipakai di bawah tadi Brembo monoblock, tapi di sini masih masternya menggunakan Nissin. Tapi bisa di adjustable juga di bagian sini. Yuk kita coba nyalain yuk. Nah, kita coba nyalain mesinnya. Nah, ini tampilan LED-nya. Di sini negatif display ya. Terus di bagian sini juga sudah ada quick shift light, ada ABS, ada neutral, traction control nyala, dan ada sen, ada pass beam-nya juga di situ. Nah, kalau kita lihat di sini nih, informasi yang kita bisa lihat di sini ada RPM. Di sini ada kecepatannya berapa, speedometernya, ada indikator untuk giginya berapa, ada odometer, masih 0 nih karena motor ini benar-benar brand new yang didatengin sama Bikers World. Lalu di bagian sini juga ada informasi tentang baterainya nih, serta kecerahan dari layar monitor ini. Nah, untuk di bagian sini ini ada Suzuki Riding Mode Selector dan ada 10 level dari traction control. Nah, ini bisa kalian setting menggunakan tombol yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti, nah ini bisa dari trip A, trip B, dan balik ke baterai yang tadi. Kita balikin ke trip A dulu nih. Nah, untuk yang atas kita bisa ubah dari odometer, ini konsumsi kilometer per liternya, dan balik lagi ke odometer. Nah, untuk mode, di sini kita bisa mengubah traction controlnya dari level 10 sampai ke level 1, bahkan bisa kita matiin juga nih. Oke, kita misalnya balikin lagi deh ke level 5. Oke. Nah, di sini juga kita bisa atur modenya, kita tahan. Nah, ini kita bisa atur dari selectable riding mode-nya. Riding mode-nya di sini ada 3 yang kalian bisa setting masing-masing ya, sesuai dengan kustomisasi kalian dari A, B, lalu ke C. Di sini juga ada jam, indikator bensin, dan temperatur. GSX R 1000R ini memiliki tinggi jok yaitu 825 mm. Jadi sebenarnya nggak gitu tinggi untuk ukuran orang Asia ya. Nah, kalau kita tegakin, ini posisi ridingnya nih. Posisi ridingnya nggak senunduk motor-motor yang lain karena posisinya masih lebih nggak terlalu nunduk banget, jadi bikin nggak terlalu pegel. Ketika tuck in juga posisinya masih enak banget nih, seperti ini. Dan kayaknya nih kalau mau dibuat dipakai masih lebih nggak bikin pegel untuk riding di hari Minggu gitu ya. Dan posisi kakinya juga seperti ini. Motor ini karena motor balap, dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi launch control dan quick shifter yang memudahkan ridernya tidak perlu pencet kopling ketika pengen ganti gigi nih. Di sektor lampu, di motor ini sudah menggunakan teknologi full LED. Jadi ini adalah lampu utamanya, di sini ada untuk pass beam-nya. Nah, ini merupakan lampu DRL-nya ada di kiri dan di kanan. Untuk sen di depan dan di belakang sudah menggunakan teknologi LED juga. Nah, di bagian depan, di depan sini di samping lampunya ada air rem yang fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam mesin. Jadi ini juga membantu, nih ada winglet kecil juga yang membantu downforce dari motor ini. Secara keseluruhan desain motor ini tuh ramping banget. Jadi bener-bener membuat rider yang bawa motor ini tuh nyaman banget. Nggak terlalu besar, jadi ketika mau manuver itu sudah nyaman banget. Nah, kalian pasti penasaran suaranya kayak apa? Yuk kita coba dengerin ya suaranya.
Nah, ini adalah suara dari GSX R1000R. Ini masih knalpot standarnya. Suaranya khas banget, mesin 4 silinder nih. Halus banget. Kita coba gas nih. Nah, motor ini tadi kalau kita lihat dari sisi depan, profilnya sangat ramping. Begitu juga dari sisi belakangnya nih, dengan lampu yang full LED dari stop lamp dan lampu sen di kiri kanan, serta sudah ada dudukan plat nomor juga yang udah ada lampunya. Nah, motor ini profilnya memang ramping banget, jadi buat dipakai sunmori, buat dipakai jalan-jalan, ini motor yang cukup enak handlingnya. Dan itulah sekilas review dari motor yang keren satu ini, GSX R1000R tipe Anniversary. Buat teman-teman yang pengen order motor ini, langsung aja datang ke Motor Village Kemang di Bikers World Indonesia. Nah, Bikers World ini masukin banyak banget motor-motor yang unik-unik. Salah satunya ini nih. Jadi ini merupakan motor yang sangat langka banget di Indonesia. Jarang banget orang yang punya. Jadi yang punya motor ini beruntung banget nih bisa dapat dari Bikers World. Langsung aja cek Instagramnya juga di Bikers World Indonesia. So, langsung aja order sekarang juga. Jadi buat kalian yang pengen nih motor-motor yang langka, langsung kontak aja langsung ke Instagram mereka. Oke? Jangan lupa stay safe langsung di jalan, and always safe ride.